Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Ziadatul Rohim dari kelas 2020A NIM 034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami yang pertama, monggo silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturdawan, NIM 200604740001. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fadrul Naji, NIM 200604740005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotimul Masail, NIM 20060474007 dari kelas 2020A, asal saya Lamongan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Trianto, kelas 2020A, NIM 20060474027 dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairuddin dari 2020A, NIM saya 20060474032. Saya berasal dari Malang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatah dari kelas 2020A, NIM 20060474019, asal Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Penggi Dasari, NIM 20060474015 dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Gebar Tisnawati, NIM 2002046047025. Saya dari kelas 2020A dari Kabupaten Blitar. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk Mas Bagustri, dipersilahkan. Nasionalisme dalam konteks identitas keindonesiaan. Itu adalah materi yang akan saya bawa kali ini di presentasi kelompok ini. Next, moderator. Nasionalisme. Filsuf Prancis Ernest Renan menyatakan nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntut oleh opsi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasion atau identitas sebuah bangsa. Gubernur dan Rex berpandangan bahwa dengan dilandasi oleh semangat untuk mengendapkan hak-hak. Nah, itu adalah salah satu contoh nasionalisme yang menurut filsuf Prancis Ernest Renan. Next. Masyarakat pada sebuah teritori tertentu, nasionalisme sejatinya merupakan sebuah kemauan untuk bersatu tanpa paksaan
dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan. Nasionalisme membutuhkan perincian atas konsep negara, bangsa, etnisitas, dan identitas. Menurut Anthony Smith, nasionalisme dapat berupa ideologi atau satu bentuk perilaku ataupun keduanya. Sebagai ideologi, nasionalisme mempresentasikan sistem dari ide-ide yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Next. Ini adalah pertanyaan tentang kesetiaan, loyalitas, 3 pendekatan dalam mendefinisikan nasionalisme, yaitu nasionalisme etnis, nasionalisme warga negara sosial, dan nasionalisme resmi negara. Nasionalisme etnis mengacu pada ikatan primordial, yaitu gerakan dan ideologi dari kelompok etnis yang salah satunya adalah membentuk negara bangsa berdasarkan sejarah bersama, bahasa, wilayah, suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang menciptakan perasaan memiliki apa yang dipersepsikan sebagai next. Nah, ini identitas bangsa juga merupakan bagian dari nasionalisme. Apa mau? Ya, identitas nasional biasanya berdasarkan budaya bersama agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas. Nasional. Hal tersebut yang membuat masyarakat memiliki perasaan memiliki terhadap sebuah bangsa. Next. Sementara Bilik dalam bukunya Bernal Nasionalis menyatakan sebuah identitas dapat ditemukan dari kebiasaan kehidupan sosial termasuk pemikiran dan penggunaan bahasa. Ia juga menyatakan memiliki identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal, sosial, emosional dalam sebuah tanah air. Di sisi lain, Triwan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menjawab kritikan terhadap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dengan argumen bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, ini contoh nasionalisme identitasnya. Apabila di luar negeri kita memperkenalkan diri, saya orang Indonesia, menambah identitas primordial kesukuan atau keagamaan tidak diharapkan, juga tidak relevan. Di luar negeri kita hanya menonjolkan identitas keindonesiaan, namun di dalam negeri kita mudah menonjolkan identitas unsur-unsur keindonesiaan dan membangun sentimen primordial atas nama demokrasi. Kesadaran beragama diungkapkan secara berlebihan sehingga merusak satuan bangsa. Dan terima kasih. Balik slide siji. Nah, Ya, ini mungkin tadi presentasi dari Mas Bagustri. Bila ada pertanyaan, monggo teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya Reza Ihsan mau bertanya, apa itu nasionalisme dalam konteks identitas terhadap masyarakat? Bisa bantu untuk menjawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dari anggota yang lain bisa bantu menjawab, apa saya yang menjawab? Ini saya sistemnya diskusi kok, Kak. Enggak apa-apa, ikut jawab semua aja. Ya, Mas Bagustri, apakah bisa dijawab pertanyaan dari Mas Reza? Mungkin bisa diulangi ya pertanyaannya. Oke, Mas, saya ulangi pertanyaan saya. Apa itu nasionalisme dalam konteks identitas terhadap masyarakat? Terima kasih. Mas Ail mau menjawab apa saya? Monggo Mas Bagus. Oh, anak haram Anda ya. Siang. Ya, kalau menurut saya nasionalisme dalam masyarakat itu kayak gotong royong, terus Karang Taruna kalau buat kita pemuda. Itu kayak sebuah nasionalisme itu kan kayak sayang akan tanah air kan. Jadi kayak membangun gitulah di dalam kelompok kita. Apa sesuai, Mas? Terima kasih jawabannya sesuai, Mas. Ya, Mas, saya lebih itu, Mas. Yang agak sulit loh, Mas. Bandang bongkau. Ya, monggo untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Ya, saya ingin bertanya. Ayo Mas Ael atau Iya, ra krungu omongane wong-wong ya. Aku tuh sing takoki. Aku sing takok. Terserah, monggo. Yang ingin bertanya, silahkan. Ya, izin bertanya. Menurut kalian ya, menurut pandangan kalian, rasa nasionalisme di dalam pemuda saat ini tuh besar atau tidak? Gitu. Terima kasih. Mungkin bisa diutarakan pendapatnya. Dari anggota yang lain, apa berkenan menjawab? Apa saya lagi? Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Menurut pandangan kalian, rasa nasionalisme yang dimiliki para pemuda saat ini itu tinggi atau tidak? Begitu. Apa bisa dipahami? Ya, bisa. Kalau menurut saya sih agak kurang ya. Mungkin karena adanya gadget zaman sekarang, jadi anak-anak kecil hingga orang dewasa pun jadi kurang untuk bersosialisasi. Ya, betul, saya setuju. Kalau menurut pandangan saya ya, Mas, nasionalisme itu kan kayak satu kesatuan. Bagaimana kalau kita itu bisa satu, sedangkan itu ada social status, Mas, yang membatasi jarak kita, Mas. Jadi kurang, Mas. Kan itu kayak ngerangkul satu sama lain. Jadi kalau dibatasi jarak 1 meter itu nggak bisa, Mas. Yang dimaksud nasionalisme kan rasa cinta kepada Indonesia. Nah, itu rasa cinta para pemuda untuk Indonesia itu apakah tinggi atau tidak begitu loh? Iya, Mas.
Ya apa ngomong Mas? Lek tangkem tutupi masker Mas. Jadi Kesimpulannya kurang Mas. Kalau menurut saya. Mungkin dari yang lain Mas Fadlun. Mas mau izin bertanya, Mas. Sinten gini niku? Fata, Mas. Ya, monggo untuk nggih, Mas Dek Fata. Fata. Bagaimana tanggapan Anda melihat anak zaman sekarang yang kurang rasa nasionalismenya? Bagaimana? Pukulin aja Mas. Kurang ajar itu Mas. Pukulin. Ya kalau menurut saya itu ya kurangnya dari terutama itu orang tua sih. Terus kedua lingkungan. Jadi kalau ada anak kecil terus kayak kurang yang suka BTS gitu itu kasih pencerahan lah. Kan masih ada Leo jaranan. Suruh anak kecil itu kesurupan apa gimana gitu. Biar cinta sama tanah air. masuk. Terkadang itu anak kecilnya susah dibilangin bagaimana. Ya itu Tempeleng wae. pukulin aja. Loh, kalau dipukulin kan nanti dia nangis. Malah nggak dengerin malahan. Ngapo nangis, lanang. Lanang kok nangis. Nah, kalau menurut saya itu ya menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Jadi sejak kecil itu kita harus menanamkan si anak tersebut rasa cinta kepada tanah air. Begitu. Ya mungkin dengan memperkenalkan sejarah-sejarah Indonesia, para pejuang, lalu budaya-budaya kita. Jadi kita itu memupuk rasa nasionalisme anak tersebut sejak dini, begitu. Semisal anak Indonesia bermain e-sport membawa nama Indonesia, apakah itu cinta tanah air? Gimana? Apa untuk ini anak yang lagi di e-sport membawa nama Indonesia, apakah itu disebut cinta tanah air? Loh, itu loh menurut saya ya pasti cinta tanah air loh Mas, membanggakan, mengharumkan nama Indonesia kok. Masnya ini piye toh? Mabuk apa piye? Ya udah Mas, makasih Mas. Iya, Ya, sama-sama. Dek. Cok dibaleni mana loh, Dek? Ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Monggo. Masuk ya, izin bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap nasionalisme terhadap kaum milenial? Jika dilihat karena kaum milenial sekarang ini rasanya sangat kurang terhadap nasionalisme. Gimana teman-teman? Coba. Ya, kalau mohon menjawab ya Mas Fadlun. Ya, kalau menurut saya ya dimulai dari yang kecil-kecil aja. Kayak dimulai kembali Karang Taruna, dikembangkan. Terus gotong royong, saling membantu waktu ujian. Itu perlu, Mas. Jadi dari sisi nasionalisme itu kayak ada gitu loh. Mas yo
dari yang terkecil. Nggak harus langsung berantas korupsi, kan nggak mungkin. Kan ya dari yang kecil-kecil dulu. Terus dikasih kayak pejangan, terus banyak-banyak lihat berita. Tapi kalau menurut saya sih dimulai dari dirinya sendiri dulu ya. Kalau dirinya sendiri aja belum bisa memulai, ya gimana lagi? Izin menambahkan jawaban. Menurut saya, memperkenalkan produk dalam negeri itu merupakan sikap nasionalisme. Yang kedua, bisa memperkenalkan sejarah Indonesia dan kebangsaan. Seperti mengunjungi monumen-monumen yang ada di seluruh Indonesia dan belajar tentang sejarah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo. Apakah sudah? Nggak ada yang bertanya lagi? Mungkin kalau sudah cukup bisa diakhiri aja. Ya udah kalau begitu, Setengah jam, Mas. kalau nggak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Zaza, aja guyu-guyu ya. Wes ya, Rek, wes. Wes, enen nggak apa-apa. Enen. Recordnya mari wes nggak apa-apa. Kok potongan aja. Wes pe entek iki waktune. Iya dah. Setengah jam, Mas. Misal. Embuh. Wes ono ingatan. Ber. Jam-jam. Pengumpulannya ya apa ini? Aruh. Kopi jam kopi jam. Kumpulin Filipina. Ngumpulnya kan salah siji nang Vinesa, jare sing ngono. Walah. Wes ya. Ya. Tafata. Recordnya patenan sik lho. Oke, oke.